Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul AMD Bulldozer, yang mana anggota kelompok terdiri dari Hendra Saputra, Indah Muklis Tamara, Indah Sakina Arahab, Satri Firman, dan Surai Tajudin. AMD Bulldozer. Sejarah singkat dari AMD Bulldozer. Bulldozer adalah nama kode AMD yang telah diberikan kepada salah satu core CPU generasi berikutnya setelah mikroarsitektur K10 untuk space design metodologis M perusahaan, dengan inti khusus ditujukan untuk 10 watt sampai 125 watt TDP produk komputasi. Bulldozer adalah desain baru dikembangkan dari bawah ke atas. AMD klaim performa per watt perbaikan dramatis dalam HPC aplikasi dengan core Bulldozer. Produk menerapkan inti Bulldozer direncanakan untuk rilis pada kuartal kedua tahun 2011. Menurut AMD, CPU berbasis Bulldozer akan didasarkan pada Global Foundries maju 32 nm SoI teknologi proses dan menggunakan pendekatan baru untuk kinerja komputer multi-threaded dengan menghilangkan beberapa redundansi yang secara alamiah merangkak ke dalam desain multicore. AMD berharap untuk lebih memanfaatkan kemampuan perangkat keras sementara menggunakan daya yang lebih kecil. Berikutnya yaitu arsitektur dari AMD Bulldozer. Secara garis besar, arsitektur internal dari AMD Bulldozer adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu jumlah core 8, yang kedua kecepatan dari base 3,1 GHz, yang ketiga kecepatan dari turbo 3,4 GHz untuk 8 core dan 4 GHz untuk 4 core. Yang keempat L2 Cache 2 MB, dan berikutnya L3 Cache 8 MB, dan yang terakhir Open Multiplayer. Floating unit pada Bulldozer termasuk kecil karena 2 core dalam satu modul harus berbagi FPU. Untuk operasi 128 bit, FPU menyediakan 4 ALU. 2 ALU langsung memproses instruksi MMX dan SSE. Selanjutnya operasi AVX 256 bit dikirim ke 2 ALU 128 bit lainnya untuk diproses. Prosesor Intel dapat memproses 2 operasi AVX dalam satu cycle, sedangkan Bulldozer hanya satu operasi. Selain clock yang lebih tinggi, Bulldozer juga bekerja dengan 20 stack 5 lane. Dengan begitu, Bulldozer dapat menyelesaikan 20 substack per clock kalau berhasil memenuhi 5 line. Bulldozer memiliki 2 stack branch target buffer yang besar, gunanya mempersiapkan possible jump point untuk kode yang akan dikerjakan sebelum kode tersebut diproses. Berikutnya adalah perbandingan dari AMD Bulldozer. Nah, di sini dapat kita lihat untuk modelnya ada Cores, ada L2 Cache, ada L3 Cache, ada TDV, ada memori, berikutnya Black Edition, Turbo Core, packaging, dan proses teknologi. Untuk FX-nya ada 4, ada FX 8130P, ada FX 8110, ada FX 6110, ada FX 4110. Nah, di sini dapat kita lihat perbandingan dari masing-masing model. Untuk cores dapat kita lihat yaitu 8864,
Dan untuk L2 cache-nya dapat kita lihat itu 8 MB, 8 MB, 6 MB dan 4 MB. Untuk L3 cache-nya itu semua up to 8 MB. Dan untuk DDV-nya perbandingannya dapat kita lihat ada 125 W, ada 95, ada 95 dan 95. Dan untuk memori itu semuanya sama 1866 MHz. Untuk Black Edition-nya itu plus semua, dan untuk turbo core-nya itu juga plus semua, dan untuk packaging-nya dia sama juga semua AM3 plus, dapat kita lihat ini sama semuanya. Dan untuk yang terakhir proses teknologinya di sini perbandingannya dapat kita lihat itu semuanya sama ya. Itulah perbandingan dari AMD Bulldozer. Berikutnya yaitu kelebihan dari AMD Bulldozer. Yang pertama yaitu memiliki 8 core yang tidak di lock sehingga dapat di overlock. Dan yang kedua memiliki performance OC yang sangat memuaskan. Dan yang ketiga sangat cocok digunakan untuk multitasking dan desain grafis rendering. Untuk kekurangannya yang pertama arsitektur dari AMD-nya berbasis multicore yang masih kurang efisien, dan TDP weight-nya yang boros. Pada aplikasi yang menggunakan single thread memiliki performance yang lebih lambat. Dan berikutnya jika digunakan untuk game maka performance-nya kurang memuaskan. Dan berikutnya memiliki teknologi 32 nm dan memiliki 8 core yang semuanya unlock. Untuk kekurangan berikutnya dapat menjalankan 8 thread, core voltage-nya 1250V, core speed-nya 31 GHz sampai 4 GHz, bus speed-nya 200,0 MHz dan HT link-nya 2600,2 MHz. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari AMD Bulldozer. Setiap modul memang diidentifikasi sebagai 2 core yang berbeda dalam sistem operasi Windows. Namun core milik AMD tersebut ternyata berbagi floating point unit atau FPU. Dengan berbagi FPU, sebuah core dalam Bulldozer tidak bisa mengeksekusi perintah thread secara bersamaan, sebab pada kenyataannya masing-masing core hanya memiliki separuh modul saja. Mungkin itulah presentasi diskusi kelompok dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya kami persilahkan.